yang ada tulisan 4WD. Pak WD, oh, kayak karena kalau nggak itu nggak mempan, nggak naik ya. Nggak mempan. Soalnya daerah apa? Pencil, Perbatasan, terpencil, nah, dalam. apa gitu kan. Jadi pencerah Nusantara itu cikal bakal NS. Ah, di 20% ini berkas. Oh, di sini kita kedatangan tamu spesial, salah satu senior. Kita boleh ya bang? Enggak, biar Gelap kan? biar orang percaya abang baru siap NS bang. Oh, boleh. Kali ini Ya. kesempatan yang sangat luar biasa. Sama senior saya Dokter Aidil. Bang, aku panggil Dokter Aidil lah, bang untuk abang. Oke, Ya, boleh. Bang Aidil, aku panggil abang lah, sedap, biar enak. Harus lah. Siap. Jadi Bang Aidil ini sudah melakukan NS teman-teman semua ya. NS Nusantara Sehat nih. Bagi teman-teman yang belum tahu NS itu apa, Nusantara Sehat di daerah Papua Bang ya, betul Bang? Di Papua. Nah, Ya. tepatnya di mana nih? Papua. Tepatnya di kota apa? Jadi abang itu di Bovendigul. Bovendigul. Pernah dengar nggak? Boven Jadi- pernah dengar ke Boven ya? Boven pernah dengar. Jadi kalau di lagu Indonesia Raya itu kan dari Sabang sampai Merauke. Kan, ya? Nah, betul. Nah, itu dulu. Itu dulu. Ternyata setelah abang abang sampai Merauke itu ada lagi pemekaran Merauke. Jadi Merauke itu kayak kabupaten inti, jadi terlalu besar, jadi dipecah. Nah, itulah Bovendigul namanya. Jadi sebenarnya, tapi tetap milik Indonesia juga kan? Insya Allah. masih. Karena kan Sabang Merauke, Dia kalau- Merauke belum habis, berarti ada ujungnya lagi. Ah, itu dia kan provinsi Papua kan ada dua. Yang di kepala burung itu paling atas itu kan Papua Barat. Ya. Nah, kita itu di Papua, di perbatasan dengan PNJ, Papua Nugini. Ini, oh, Nah, jadi kalau dilihat di peta itu abang di bagian selatan. Kalau di utara kan Jayapura. ya. Jayapura itu provinsinya. Kalau abang itu di bawah di Papua Selatan itu Merauke paling bawah. Nah, dari Merauke itu abang harus naik ke atas. Ke atas itu ke daerah dataran Pegunungan Bintang namanya, kalau pernah dengar, Oksibil. Oh, nanti kita buat nanti sini keterangannya bagi teman-teman, kita buat nanti. Boleh. Jadi itu abang turun di Mopah di Bandara Merauke, Nah, lanjut darat lagi 12 jam baru sampai ke Tanah Merah. itu naik apa itu? Naik apa? Darat Itu bisa mobil naik atau Hilux. Oh, berarti Hilux yang ada tulisan 4WD. Pak WD, oh, kayak karena kalau nggak itu nggak mempan, nggak naik ya. Nggak mempan. Soalnya kan kita itu Tanah Merah. Jadi nama ibu kotanya itu Tanah Merah emang. Tahu gak kalau yang kita ke sawit-sawit gitu kan Tanah Merah. Nah, gitulah lumpurnya itu sampai sepaha gitu. Oh, berarti aksesnya itu masih sulit juga, Bang ya? Iya. Masih belum, ya udah kita bilang udah merdeka tapi belum merdeka. Ya gitulah pokoknya. Tapi untuk kepadatan penduduknya gimana, Bang? Di sana di tempat abang ini khususnya. Padat. Jadi atau gimana? Gimana ya bilangnya? Jadi kan di Kabupaten Bovendigul itu ibu kotanya Tanah Merah. Nah, kita NS ini kan bukan di kota penempatannya. Kan dia ada namanya daerah DP apa gitu, daerah terpencil. Oh ya. Pedalaman. Oh iya. Kalau abang kenanya di perbatasan, di P terakhir. Oh jadi DPTK, DPTK daerah apa? Perbatasan terpencil. Dalam apa gitu kan? Nah, pedalaman. Abang di perbatasannya. Jadi dari Tanah Merah itu ke puskesmas, tempat abang namanya Puskesmas Ambat Kui. Puskesmas Ambat Kui itu jaraknya 120 km di. Wah, jarak puskesmas dengan kabupaten. Dekat kan? Dekat.
120 km itu kalau kita Itu. macam ke Biren dulu 3 jam semua. Oh. Kalau di sini, Kalau di sini. di tempat kita. Oh, Ya. gitu. Nah, karena di tempat abang itu masih lumpur merah, Nah. jadi perjalanannya itu 2 hari 2 malam baru sampai. Bro. Wah, 2 hari 2 malam. Nek yang mobil Hilux itu juga. Yang Hilux itu kan kita ada ambulan kan, Hmm. ambulannya itu Hilux Triton maksudnya Triton. Oh, Jadi harus ada, tahu nggak wing, mesin wing itu yang di iya, depan. Nah. Jadi pakai sling itu harus diikat ke pohon dulu, muter dia gitu kan, Nah. narik. Terus kita masukin gigi yang apa itu double gardan Nah, itu, biar naik dia. baru Jalan biar naik ya. udah kayak hidupi pompa Dorsmer ya. Nah, begitulah maksudnya. Oke Bang, sebelum kita panjang jauh ke sana, aku pengen tanya dulu Bang. Banyak yang nanya nih. Boleh Bang. Apakah Oke, memang siap. abang yang awal itu pengen NS atau memang ada hal lain yang pengen abang coba setelah tamat di profesi dokter ini? Sebenarnya, kalau dari abangnya sendiri sih. Dari abang ya. Nah, versi Nah, abang lah, versi kan- abang kan beda-beda versi. Asik. Versi abang nggak pernah salah. Nah, kan sebelumnya kan kalau dari versi abang kan si Adi kan udah kenal abang kan dari zaman koas, iya. udah keluar gitu kan. Naik ke gunung mana gitu kan, ke Burni Telong lah. For the record, Bang Aidil ini adalah betul-betul anak alam ya teman-teman semua. Ya, kamu udah pernah Teman kuliah itu luar biasa. Nah, jadi kan kita pernah ya habis wisuda internship. Sebelum internship kan ada fase itu kelang kan. Nah, kan biasanya kan kita ya biasalah ngamen kemana gitu. gitu. Ya, udah paham sih. Udah paham ya? Udah paham gitu kan. Udah paham gitu kan. Jadi emang pas di sana itu kan mikir gitu kan. Masa iya gitu kan. Aku udah dokter gitu terus ya notabene kan 24 jam gitu kan. Mau sampai kapan aku kayak gini kan? Nah, itu yang pertama. Sebenarnya kalau motivasi abang ikut NS ya emang pengen gitu kan. NS itu adanya tahun 2016 gitu kan. Nah, ceritanya itu kan sebelum NS itu namanya Pencerah Nusantara sebelumnya. Pencerah NS ini modelnya sama nggak dengan PTT zaman dulu itu Bang? Nah, jadi PT kan sebelum awal-awal dulu kan PTT. Ini perubahan nama saja. Sama aja kan? Kalau PTT itu kan cuma dokter gitu kan, satu orang gitu kan. PTT terus pilihannya bisa milih kan, kita bisa milih di 2 daerah terpencil, option 1, option 2. Terus yang ketiga kalau nggak salah abang itu dia bisa bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI kepala PTN. Nah, ternyata setelah PTT itu dilakukan, misal kayak abang itu dikirim ke Papua lah kita bilang ya. Papua itu kan dengan orang kita itu kan notabene itu daerah konflik rawan gitu kan. Nah, pas di PTT ini terjadi masalah rupanya. Misal dia dari kabupaten ke tempat abang itu kan bisa 2 hari atau seminggu. Nah, misal jadi dokter ini ternyata lebih banyak di kabupatennya, di dinasnya daripada di penempatan. Nah, itu kelemahan PTT kan. Itu kelemahan kan PTT cuma 1 orang. Nah, nanti si dokter ini dia mengeluh, saya tidak punya teman di atas, tidak berani, apalagi yang cewek-cewek kan. Tidak berani di penempatan, tidak ini. Jadi tidak efektif PTT ini dianggap dengan pemerintah. Nah, pas zaman Pak Jokowi ini 2016, awalnya pas zaman Menteri Siti Fadila, saya udah lupa, Abah udah lupa, ada terbentuk namanya program CISDI begitu, CISDI namanya. Mereka berinisiatif membuat Pencerah Nusantara pertama. Pencerah Nusantara, oke. Jadi Pencerah Nusantara itu cikal bakal NS, Di situ mereka dibuatlah tim. Tim itu ada dokter, bidan, perawat,
analis atau ATLM, ada Kesling, Kesmas, apoteker, udah berapa tuh? Udah 6. 6. Gizi, nutrisionis, 7. Hmm. Nah, dari Pencerah Nusantara itu jadilah ke NS di zaman Pak Jokowi ini. Jadi awal mula NS ini dari Pencerahan Nusantara itu dulu berarti ya, anaknya itu ya? Ya. Apa bapaknya itu lah? Pencerah Nusantara. Jadi ibunya, karena kan kalau sekarang baru bapaknya kan Menteri Terawan. Oh iya betul. Ibunya. Ya. Betul. Jadi kan abang udah pas di klinik ini kan, pas abang masih di klinik, terus suntuk kan bosan. Terus abang ngelamar kemarin itu abang udah jadi di Pertamina, Pertamina Drilling, yang di Binjai itu kan, Brandan. Jadi itu udah, ini kan tanya, itu kan udah lumayan. Kenapa? Kenapa NS? Ya, kenapa abang ikut NS gitu kan? Nah itu betul itu pertanyaannya. Kan udah masuk Pertamina gitu kan, yang kalau ditanya sama tetangga gitu kan, anak ibu kerja di mana? Pertamina. Wow. Hey, that's pretty good. Ya wow. Jadi ternyata nggak seindah yang kita bayangkan. Oh iya betul. Apalagi ceritanya itu Pertamina itu kan identik dengan ya drilling, pengeboran gitu kan. Nah, setelah sampai abang di rig itu kan, namanya rig, tempat pengeboran nama rig gitu. Nah, itu bisingnya luar biasa ternyata. Kan di situ pengeboran, otomatis mereka kerja 24 jam. Itu gak ada istirahat mesinnya. Dan itu dieselnya itu mungkin segede kamar abang ini, 1 biji. Itu ada 4 biji itu diesel. Jadi bisingnya sampai abang di situ 2 hari 2 malam nggak bisa tidur kan. Jadi kan abang batch 9 ini. Abang batch 9, NS batch 9. Jadi NS itu ada namanya angkatan. Bahasa kerennya itu batch. Kalau abang batch 9 gitu kan. Batch gitu kan. Jadi abang lihat ada teman dari anak Unaya. Namanya siapa ya? Macin namanya. Jadi abang lihat di Instagram dia gitu kan. Dia kebetulan dapat di Sulawesi. Bagian yang ada Wakatobinya lah. Oh iya. Jadi anaknya kok enak sekali gitu kan, jalan-jalan gitu kan, bisa update status gitu, terus kerja dibayarin semua gitu kan. Nah dari situ abang tanya lah, kan istilahnya udah sesuai lah dengan apa yang pengen gitu kan. Sesuai yang bisa jalan-jalan gitu kan. Apalagi kita itu kan muncul sesuai kan kita di ya itu lagi. Terus abang tanya-tanya lah NS itu apa gitu kan. Jadi ada telepon nih, kayak mana nih? Oh boleh, angkat dulu, stop dulu. A few moments later. A few inches later. Sampai mana tadi? Sampai abang tanya-tanya kenapa itu NS tadi. Oh ya, katanya program dari kementerian gitu kan. Nah itu motivasi abang yang pertama yang itu kan, nggak bisa netep, bosanan lah intinya kan. Jadi setelah di Pertamina dengan gaji yang wow gitu kan, ternyata abang suntuk juga, udah 8 bulan itu kan diri gitu. Sampai 8 bulan udah diri 8 bulan ya? Sampai 8 bulan ya, bertahan 8 bulan dengan gaji yang lumayan, transport ditanggung, laundry segala macam kan. Apa yang kita minta di ini gitu kan. Ternyata sesuatu yang enak itu pas kita di luar, pas kita di dalam itu beda cerita. Bukan beda cerita. Ya udah cari-cari kan, tanya ke teman yang NS itu. Ya udah mulai dari situ dibilang sama dia, sering-sering aja pantengin di web itu nusantarasehat.kemenkes.go.id katanya kalau mau ikut. Jadi dari situ nah itu kan itu dari 2016 kan abang selesainya intensif 2017 gitu kan. 2017 ngurus STR, selesai STR 2018 awal. Itu 2018 awal. Di situ pembukaan ya? Di situ pas 2018 itu pembukaan ya pas itu kan 2018 abang periode 1. Jadi
Jadi dalam 1 tahun dia itu kalau nggak salah ada 3 periode. Oh 3, oke. Ada 3 periode. Jadi abang ikut yang periode Februari. Nah, ini udah yang tadi awalnya udah toh? Lanjut lagi nih. Lanjut. Berarti dia dari yang pas 2018 itu awal mula abang masuk ke NS ini yang periode pertama lah ya. Periode pertama. 2018. Ya. Berarti tiap 4 bulan. Nah, NS ini ya. Karena kan dia kelang 4 bulan. Kelang 4 bulan. Jadi pas di situ ini posisi abang masih di RIK ini di Pertamina ini yang di Kuala Simpang ini. Nah, yang biasanya nggak ada sinyal. Biasanya orang-orang perusahaan ini nggak mau ngelepas biasanya ya. Nah itu jadi masalah. Nah itu kan kita di Pertamina ini kan teken kontrak, tanda tangan kontrak, pakai materai lagi kan. Itu dia. Dia nggak mau lepas. Nah cara ngakalinnya ya nelpon teman-teman gitu kan yang mau backup gitu kan. Oh iya. Terakhir abang hubungi anak Unimal nggak ada yang bisa. Kan kalau diri kan harus laki kan, harus cowok. Terakhir dapat teman anak Kuala Simpang alhamdulillah juga yang dia lagi kosong. Jadi intinya kontrak tetap berjalan tapi pemainnya aja yang diganti. Oh iyalah. Ya gitu ya gini-gini ya. Setidaknya kita udah bertanggung jawab ya. Nah itu. Jadi kita masuk baik-baik, kita keluar juga baik-baik gitu kan, kita resign gitu. Nah pas di RIK itu kan nggak ada sinyal di situ. Nah itu perjuangan juga daftarnya. Jadi abang ke daftarnya itu luar biasa ternyata antusias itu yang Nusantara Sehat. Abang berhasil jebolnya itu jam 2 malam itu. Itu sistem daftarnya itu gimana tuh bang? Secara singkat aja misalnya kayak mana teknisnya kok sesulit itu kira-kira? Jadi pas zaman abang itu kan belum banyak yang minat istilahnya kan, belum banyak yang mau ke daerah. Jadi masih simple pendaftarannya, ada administrasi itu yang biasa online. Itu ya standar lah. Ya berkas-berkas lah ya. Berkas-berkas. Intinya STR itu wajib hukumnya. STR wajib. Nanti ditanyakan itu identitas kan, nama segala macam, riwayat kampus segala macam. Terus nanti kita disuruh buat esai gitu. Esai dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, dalam masuk bahasa Indonesia itu ada berapa 400 kalimat begitulah. Oh, gitu di sana. Jadi ada 3 yang ditanya di situ. Yang pertama motivasi, jelas kan, motivasi kamu ikut ini. Nah, itu kalau motivasi banyak itu sebenarnya kan. Ya, betul. Banyak, maksudnya bisa dicari lah di Google gitu kan. Jadi standar lah jawabannya, pengen kalau kita bilang berbakti ya klise pasti jawabannya. Ya pasti. Pengen mengabdi gitu kan. Nah yang ternyata setelah essay itu berhubungannya ke buku itu kita. Nanti intinya semua essay ini akan dipublikasi gitu kan. Jadi pertama administrasi, kedua esai, lalu? Enggak, gini. Kan administrasi. Administrasi itu ada riwayat nama, pendaftaran sampai ada beberapa biodata, pengalaman kerja, terus sertifikat gitu kan. Sertifikat kalau kemarin kan abang alhamdulillah udah dapat kan. Jadi bandinginnya kayak gini, sertifikat. Kalau di berkas itu dia kan ada 100% gini. 100%. Jadi nanti ada tes tulis sama wawancara. Nah, itu sistemnya 40-40 wawancara, 40 tes tulis. Di 20% ini berkas. Oh gitu. Jadi biar ada gambaran kan. Betul. Nah, kalau ada adik-adik atau teman-teman yang NS, ya usahakan sertifikat kayak kita kan yang wajibnya ACLS atau AT gitu. Kita sampaikan. Jadi karena sekarang ini kayak udah banyak gitu kan, udah banyak yang mau ke daerah. Jadi ada teman malah itu alhamdulillah abang 1 kali langsung jebol gitu kan, 1 kali daftar. Ternyata ada yang nggak lulus juga, ada teman yang udah beberapa kali. Nah dia sistem NS ini ada sistem daftar tunggu juga. Oh gitu. Misal, nah sekarang kan makin rame yang daftar, jadi makin ribet.
habis administrasi nanti keluar gitu kan, selamat Anda bisa mengikuti ujian. Nah itu pas uji. Bang, itu dari administrasi misalnya dari administrasi menunggu pengumuman itu berapa lama kira-kira waktu zaman Abang? Nggak lama, 2 mingguan lah. Kalau nggak seminggu 2 mingguan. Jadi masih bisa belajar lah. Nah nanti keluar gitu kan, selamat Anda diterima. Terus kita memilih regional. Kalau kita di Aceh, di Banda Aceh, di Poltekkes. Nah biasanya itu di tempat yang ada Poltekkesnya, kayak di Medan, di Banda Aceh, pernah yang di Jakarta gitu kan. Dibagi regional juga, regional kita di barat, nanti ada yang di Jakarta Tengah, ada yang di Makassar, ada yang di Ambon gitu. Jadi pilih yang terdekat dengan kita. Alhamdulillah pas Abang ada di Banda Aceh. Itu untuk apa? Untuk lokasi ujian gitu? Ya, pilih lokasi. Kan udah selesai, administrasi kan udah lewat ini. Ya betul. Udah lulus gitu kan. Nah, ini mau nyambung kemana nih? Ya, ujian tulisnya atau? Ke ujiannya setelah administrasi tadi. Nah, kan udah lengkap. Nah, balik lagi pas daftar di administrasi itu yang diminta itu NIK kita, nomor KTP. Oke, siap. Oke. Jadi cuma bisa satu nomor, makanya cuma satu akun bisa bikinnya. Karena sesuai nick itu ya. Sesuai nick dan email. Oke. Satu nick, satu email gitu. Jadi nggak bisa double. Iya. Kayak CPNS juga. Iya. Jadi pas cerita ke tes kan, nanti bisa cari-cari juga di Google apa yang jelas di situ ada psikotes kan, psikotes pertama itu kayak sejenis NMPI gitulah. Ada 200 soal psikotes. Nanti ada waktunya kan, waktu sekian menit. Via komputer juga kita ujiannya? Enggak, pas masih ini, langsung. Jadi itu ramai sekali itu pendaftarnya itu kan, sampai ribuan gitu kan, 1000 berapa. Jadi iya beneran. Jadi satu hari itu dibagi, misal satu hari pas saat pertama gitu ada 300 orang di ruangan itu kan. Kita dikumpulin di situ, semua ada dokter gigi, dokter segala macam lah, dokter umum, perawat, bidan gitu kan.